Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andini Azara dengan NIM 24160500099. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf, dasar ajaran tasawuf, dan sejarah tasawuf. Tasawuf adalah aspek spiritual Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghayati aspek-aspek batiniah agama. Dalam Islam, tasawuf dianggap sebagai jalan untuk mencapai ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah dan merasa diri selalu diawasi olehnya. Dasar ajaran tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, ihsan atau kesempurnaan ibadah. Konsep ihsan ini sangat sentral dalam tasawuf, di mana seorang sufi berusaha mencapai keadaan spiritual, di mana mereka selalu merasa di hadapan Allah dan merasakan kehadirannya. Seperti dalam hadis yang berbunyi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, zikir. Zikir dalam tasawuf dipahami sebagai metode untuk menyegarkan jiwa dan menjaga hubungan yang konstan dengan Allah. Seperti dalam hadis yang berbunyi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, zuhud, yaitu sikap tidak terikat dengan kenikmatan duniawi dan hidup dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, tazkiyah an-nafs, yaitu penyucian jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, yang merupakan inti dari perjalanan spiritual dalam tasawuf. Yang keenam, mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiga perkara barang siapa yang memilikinya, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, kalwah, atau pengasingan diri untuk beribadah. Banyak sufi melakukan kalwah untuk membersihkan hati dan mencapai pencerahan spiritual. Nabi Muhammad seringkali mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hiro sebelum menerima wahyu, yang menjadi contoh bagi banyak sufi dalam mencari kesadaran spiritual. Sejarah tasawuf pada masa Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Rasulullah bahwa beliau sangat bersahaja dalam soal makan. Ia berkata, "Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam genggaman tangannya, Nabi Allah tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan mengonsumsi roti gandum sampai beliau meninggal dunia." Hadis riwayat Bukhari. Cerita Aisyah semakin mempertegas riwayat Abu Hazim dan Abu Hurairah ini sebab ia adalah orang terdekat beliau dan tentu saja ia lebih tahu bagaimana kezuhudan Rasulullah dalam hal makan. Perlu dicatat pula mengingat nilai pentingnya bahwa Rasulullah tidak menganggap pola makan dan minum sebagai kekhususan beliau yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Namun, Rasulullah juga ingin agar umatnya menerapkan pola serupa karena hal itu mengandung unsur kesederhanaan dan tidak tenggelam dalam kenikmatan hidup. Sejarah tasawuf pada masa sahabat. Kehidupan tasawuf pada masa sahabat tidak jauh berbeda dengan kehidupan tasawuf pada masa Nabi SAW, karena mereka adalah murid-murid langsung dari beliau. Berikut ini 4 sahabat yang dikenal sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq.
At-Tausi mengatakan bahwa lidah sufi pertama muncul melalui Abu Bakar As-Siddiq secara isyari. Kehidupan Abu Bakar seluruhnya sejalan dengan terpengaruhnya Al-Quran. Yang kedua, Umar bin Khattab. Dari khalifah kedua ini yang paling dikenal adalah bahwa ia merupakan pilar zuhud dan tasawuf yang bertumpu pada ilmu laduni dan zauqi. Menurut Al-Asafani, beliau memiliki tempat terhormat di kalangan sufi sebagai seorang zuhud sejati. Bahkan, ada teladan dan hubungan tertentu antara kaum sufi dengan dirinya, karena ada kekhasan pada dirinya, yaitu yang pertama mengenakan pakaian tambalan, yang kedua meninggalkan syahwat dan menjauhi yang subat, ketiga menampakkan karomah, keempat tak mengenal kompromi dalam menegakkan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan, kelima menyamakan hak antara kaum kerabat dan non-kerabat, dan yang terakhir mengamalkan agama secara ketat. Beliau juga menggunakan metode tasawuf sunni yang bertempu pada syariah dalam 4 hal pokok. Yang pertama, menunaikan kewajiban. Yang kedua, menjauhi larangan. Ketiga, amar ma'ruf demi mengharapkan pahalanya. Yang terakhir, nabi munkar demi menghindari murkanya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sepintas agak aneh memasukkan beliau sebagai salah satu figur sufi di tengah kontroversi mengenai hidupnya. Tokoh ketiga ini yang ahli ibadah, pemilik 2 cahaya yang takut akan disiksa, pemilik 2 hijrah yang salat menghadap 2 kiblat, sebagian besar awalnya adalah Al-Saqahah, Al-Ahya, Khauf, dan Raja. Di siang hari berpuasa, di malam hari beribadah. Digembirakan dengan ujian dan dilimpahi nikmat. Ia memiliki 2 hal yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu kesabaran yang luar biasa, sehingga ia terbunuh secara zalim dan pengintegrasi umat ke dalam mushaf. Kemudian kaum sufi itu menganggapnya sebagai sosok yang berhak atas makam Al-Tamkin, yang merupakan makam tertinggi dari ahli hakikatnya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Tokoh ini dikenal dengan Rabbani al-Ummah, karena dalam hidupnya tidak pernah mengenal kekafiran dan kemusyrikan, tidak pernah tergabung dengan kaum Quraisy dengan nama-nama jahiliyah, bahkan tidak mengenal selain kebaikan semata. Ia hidup sebagai tokoh agama dan ahli ibadah, al-faqih al-abid, serta hafal Al-Quran. Sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu yang menyebut 4 hal yang menghimpun seluruh kebaikan, Ali juga memiliki pernyataan senada. Diriwayatkan bahwa ia berkata, kebaikan seluruhnya terhimpun dalam 4 hal, yaitu diam, bicara, nalar, dan gerak. Setiap pembicaraan yang tidak dalam kerangka mengingat Allah adalah sia-sia. Setiap diam yang tidak dalam konteks berpikir dalam kealpaan, setiap nalar yang tidak dalam rangka mengambil pelajaran adalah kelalaian, dan setiap gerak yang tidak dalam rangka menyembah Allah adalah keteledoran. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada hamba yang ucapannya adalah zikir, diamnya adalah berpikir, nalarnya adalah mengambil pelajaran, dan geraknya adalah pengabdian, serta orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Sejarah tasawuf pada masa tabi'in adalah awal-awal dari bentuk-bentuk awal tasawuf yang berfokus pada kesederhanaan hidup, pembersihan hati, dan spiritualitas yang mendalam, yang nantinya berkembang menjadi sistem tasawuf yang lebih terstruktur pada abad-abad berikutnya. Sejarah tasawuf pada masa kemajuan Islam pada masa ini mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan terbentuknya tarekat-tarekat sufi, integrasi dengan filsafat Islam, peran penting dalam dakwah, serta puncak sastra dan seni sufi. Kelima, sejarah tasawuf pada masa kemunduran Islam. Pada masa ini, tasawuf tetap berkembang dan berperan penting dalam masyarakat, terutama melalui tarekat sufi yang menjadi pusat spiritual, sosial, dan bahkan politik. Meskipun menghadapi kritik karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan ritualisme berlebihan, tasawuf tetap menyebar ke wilayah-wilayah baru. Yang terakhir, sejarah tasawuf pada masa kebangkitan Islam. Pada masa ini, tasawuf mengalami revitalisasi melalui reformasi dan modernisasi, dengan upaya untuk memurnikan ajarannya agar lebih sesuai dengan syariah.
Tasawuf juga memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonial, pendidikan, dan budaya, meskipun menghadapi tantangan dari gerakan Salafi dan modernis.